Punya gaji UMR tapi sering ngerasa pusing 7 keliling buat ngaturnya? Tenang, kamu nggak sendirian. Kali ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya bukan cuma bertahan hidup dengan gaji pas-pasan, tapi juga ngebangun masa depan. Yuk, kita mulai. Kita langsung mulai dari kalimat yang mungkin, ya, nusuk banget. Banyak banget yang ngerasa, gimana mau nabung, buat sehari-hari aja udah ngos-ngosan. Tapi, inti dari obrolan kita kali ini adalah geser fokus kita. Masalah utamanya itu bukan di gede kecilnya angka, tapi kemana uang itu kita bawa. Arah yang bener bisa ngubah segalanya loh. Pertama-tama, yuk kita coba ubah cara kita mikir. Gaji UMR itu sebenarnya jebakan yang bikin kita nggak bisa kemana-mana, atau justru ini semacam kawah candra di muka, tempat latihan buat kita jadi lebih jago ngatur duit? Jawabannya ada di kepala kita masing-masing. Nah, analogi ini pas banget. Coba deh bayangin uang kita itu perahu kecil. Kalau perahu besar mungkin bocor dikit-dikit nggak terlalu berasa. Tapi di perahu kita yang kecil ini, kebocoran sekecil apapun, kayak beli kopi kekinian tiap hari atau langganan streaming yang nggak kepake, itu bahaya banget. Tanpa tujuan yang jelas, tanpa arah, gampang banget oleng, terus tenggelam. Makanya, strategi itu jadi harga mati. Oke, sekarang kita coba identifikasi nih sebenarnya bocornya itu di mana aja sih? Biasanya ada 3 kesalahan fatal yang sering banget kita lakuin tanpa sadar dan inilah yang bikin perahu kita susah maju. Pertama, dan ini paling sering terjadi, kita udah nggak bisa bedain mana mau, mana butuh. Semuanya dianggap kebutuhan. Kedua, kita selalu jadiin masa depan sebagai korban. Kalau duit mepet, yang pertama dipotong pasti tabungan atau dana darurat. Dan ketiga, ini yang paling bahaya nih, tekanan sosial. Kita maksain diri ikutin gaya hidup orang lain yang jelas-jelas di luar jangkauan kita. Gengsi itu emang mahal banget. Dan ujung-ujungnya apa? Ya ini, kita jadi hidup dalam lingkaran setan stres finansial. Tiap tanggal tua bawahnya cemas. Yang lebih parah, lagi pas ada kondisi darurat, tiba-tiba motor mogok atau amit-amit sakit, kita nggak punya pegangan sama sekali. Kita jadi rapuh banget, nggak punya jaring pengaman. Oke, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya. Bongkar mitos-mitos yang sering jadi pembenaran buat kita nggak ngapa-ngapain. Padahal keyakinan keliru inilah yang sebenarnya nahan kita. Mitos pertama, gaji UMR mah mana bisa diatur. Ini salah kaprah banget. Faktanya, justru karena gajinya pas-pasan, makanya pengaturannya harus super-duper disiplin. Setiap Rp1.000 itu harus ada tujuannya. Ini bukan soal bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. Selanjutnya, mitos nabungnya nanti aja deh kalau gaji udah gede. Wah, ini jebakan Batman loh. Nabung itu bukan soal berapa banyak nominalnya, tapi soal ngebangun kebiasaan. Bisa nyisihin Rp50.000 sekarang itu jauh lebih penting daripada cuma ngayal nabung jutaan nanti. Karena kebiasaan inilah yang bakal kebawa terus, bahkan saat gaji kita udah naik. Dan mitos terakhir, bikin anggaran atau budget itu nyiksa, bikin hidup terkekang. Coba deh kita puter balik cara pandangnya. Budget itu bukan penjara, tapi peta. Peta yang ngasih kita kendali penuh atas uang kita. Justru dengan budget, kita jadi tenang karena tahu uang kita aman. Budget itu ngasih rasa aman, bukan penderitaan. Oke, teorinya udah cukup, sekarang kita masuk ke dagingnya. Gimana sih praktiknya? Kita akan lihat langsung simulasi ngatur uang yang bisa kamu contek. Kenalan yuk sama Wawan. Gajinya 4 juta sebulan. Mungkin ceritanya mirip-mirip sama kamu atau teman kamu. Pola lamanya ya gitu-gitu aja. Gajian, bayar ini itu, jajan, nongkrong. Tahu-tahu akhir bulan duitnya ludes. Gak ada sisa, tabungan nol besar. Klise banget kan? Sekarang Wawan coba pakai pola baru. Formulanya simpel banget tapi ini bisa jadi game changer. Gajinya langsung dibagi ke 3 pos. 65% buat semua kebutuhan pokok, 15% langsung diamankan buat tabungan dan dana darurat, nah sisanya 20% buat gaya hidup. Jelas dari awal. Dan ini dia wujud angkanya. Dari 4 juta, 2,5 juta itu buat kebutuhan kayak kos, makan, transport. Terus yang paling penting nih, 600.000 itu langsung dipisahin di awal buat masa depan. Sisanya 800.000. Itu uang main dia, buat jajan, nonton, atau nongkrong. Jadi hidupnya nggak sengsara-sengsara amat. Nah, ini poin kuncinya. Dengan sistem ini, hidup Wawan tetap jalan seperti biasa. Dia masih bisa nikmatin hidup. Tapi bedanya sekarang adalah, tiap bulan masa depannya juga ikut dibangun, bata demi bata.
Dia nggak lagi cuma bertahan dari bulan ke bulan, tapi beneran mulai membangun sesuatu. Oke, ngatur pengeluaran bulanan itu langkah pertama yang krusial. Sekarang kita coba lihat gambaran yang lebih besar. Gimana strategi kamu untuk jangka pendek, menengah, sampai jangka panjang? Buat jangka pendek, tugas kamu cuma 2, dan ini bisa dimulai hari ini juga. Pertama, catat semua pengeluaran wajib kamu, biar tahu uangmu lari kemana aja. Kedua, dan ini yang terpenting, sisihkan uang tabungan pas baru gajian, bukan nunggu sisa di akhir bulan. Bayar diri sendiri dulu. Kalau itu udah jadi kebiasaan, kita naik level ke jangka menengah. Fokus utamanya adalah bangun dana darurat. Inilah jaring pengaman finansial kita. Sambil jalan, coba deh mulai cari dan sumdat bocoran-bocoran halus yang selama ini nggak kerasa, tapi kalau di total lumayan gede. Dan buat jangka panjang, tujuannya cuma satu, lulus dari jebakan UMR. Caranya, terus asah skill biar pendapatan bisa naik. Dan yang paling krusial, saat nanti gajimu naik, pastiin yang ikut naik itu aset dan tabunganmu, bukan cuma gaya hidupmu. Terakhir, kita sampai di bagian paling penting. Karena semua strategi dan teknis tadi bakal percuma kalau cara pandang kita nggak bener. Ini semua soal mindset. Coba deh tanemin kalimat ini di kepala. Berhenti lihat gaji kecil sebagai kutukan atau nasib sial. Anggap aja ini lagi nge-gym finansial. Disinilah otot disiplin, kreativitas, dan mental baja kita dilatih. Kalau bisa ngelola uang kecil, nanti pas dikasih uang besar kita udah siap. Dan inilah kesimpulan dari semua obrolan kita. Gaji UMR itu sendiri sebenarnya netral. Dia bukan tembok yang nggak bisa ditembus. Tapi, kalau kita menjalaninya tanpa peta, tanpa arah yang jelas, dia bisa dengan gampang berubah jadi labirin yang bikin kita muter-muter di situ aja. Arah itu segalanya. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba lihat pengeluaranmu seminggu terakhir. Jawab jujur sama diri sendiri. Apakah setiap rupiah yang kamu pakai hari ini adalah investasi yang bikin kamu naik kelas, atau cuma sekedar bikin kamu bertahan buat jalan di tempat besok? Pilihannya ada di tangan kamu.